Jangan lupa nganggur hari ini. Hijrah bumi, jalin silaturahmi. Salam pengangguran. Yes, yes, yes. Anggora spesial hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Panjang ya ibu ya, nggak apa-apa. Everything, all thing by technology kan. Jadi kita teman-teman kan bisa buka jurnal, semua buka open access, semua itu sekarang ada di Google kan gitu, tinggal ketik aja gitu. Jadi kalau masalah-masalah yang tadi dibicarakan ini sebenarnya kita udah aplikatif semuanya di lapangan kan, hanya mungkin ada plus minus mungkin informasi yang belum lengkap gitu. Jadi kalau yang saya dapatkan itu kan karena kebetulan kan saya di apa ya, dalam situasi saat ini kan masih sekolah kan gitu. Jadi data-data ini selalu by riset, dapatnya itu nanti akan dipublish itu kan di jurnal, semua riset itu kan, jadi dari mana-mana di dalam dan luar negeri semuanya ada di jurnal, tinggal kita klik aja di Google, kita mau masuk jurnal internasional ya, kemudian juga lokal, semua ada. Nah, kalau bicara tentang pupuk organik, terus bicara mengenai agen hayati, sama kemudian kita bicara dengan media tanam, ini yang saya pelajari karena tadi saya hanya membaca jurnal kan gitu ya, saya pembaca jurnal karena memang dituntut seperti itu dalam skala riset begitu, data yang kita sampaikan itu by data by riset. Ya memang itulah tujuannya, jadi untuk merecovery, untuk memperbaiki. Jadi bukan pupuk sebenarnya. Jadi ini anggapan yang salah gitu ya. Harus diluruskan juga. Yang namanya mikroba, yang namanya agen hayati itu dia memperbaiki sifat-sifat tanah itu. Nah kalau pupuk tadi itu kemudian berkembang ya. Jadi kalau kita dikatakan pupuk itu apakah menambahkan nutrisi kan gitu. Apakah pupuk organik kita sudah kita ukur nutrisinya? Selama ini kan enggak, kita bikin-bikin aja, kita fermentasi aja. Kita bilang udah matang gitu. Caranya matang gimana gitu. Udah nggak ada lagi di situ makhluk hidup loh. Emang kalau ada makhluk hidup gimana gitu? Justru tanah, kita mengukur kesuburan tanah itu kalau di dalam tanah itu masih ada cacing, tandanya masih ada oksigen yang masuk. Tanaman itu kan akar itu kan dia makhluk hidup, bernapas, kan mengalami respirasi yang namanya. Ketika respirasi itulah disitulah ada penguraian energi dari fotosintesa yang didapatkan oleh tanaman itu gitu. Jadi tadi pertanyaan mikorija dan seterusnya banyak sekali memang yang kita peroleh ya, informasi-informasi penelitian itu. Di antaranya tadi sudah disebutkan, dan ada satu lagi itu adalah dia bisa mengkelap logam-logam berat. Jadi kita Bapak Ibu jangan salah, tanah kita ini bukan tanah subur lagi, salah kalau bilang Indonesia tanah subur. Saya bilang enggak, coba tes ya, berapa kandungan organik tanah kita sekarang? Mengkelat, mengkelat mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa itu kelat. Mengkelap itu ya dia apa ya bilangnya ya kalau bahasa Indonesia ya, Menghilangkan sifat elektromagnetik dari suatu unsur. Jadi dia tidak tersedia lagi gitu. Kalau dia tuh menjadi cekaman itu artinya mengganggu, itu jadi nggak ganggu lagi. Itulah kemampuan daripada salah satu agen hayati gitu. Kembali lagi tadi, tanah kita nggak ada yang subur. Jadi kalau dibilang tanah Indonesia subur tuh dulu, ya zaman saya dulu waktu masih kecil SD-nya. Sekarang nggak subur lagi. Coba cek. Nah, analisa tanah. Jadi sebelum kita turun nanam, ya tadi dibilang Pak Suska kan, di sini grounding istilahnya. Padahal itu kalau dalam bahasa lapangannya itu tetap di dunia agrikultur ya, agriculture itu open field namanya. Jadi dia terbuka gitu, tidak di dalam greenhouse, tidak di dalam rumah kaca gitu. Kita ukur analisa tanah, pasti rendah kandungan si organiknya. NPK semua makro mikronya pasti turun, jadi nggak subur tanah kita ini. Artinya apa? Kita perlu aplikasi. Tadi kan yang disampaikan tadi itu Pak Bagus itu tadi kita tambahkan mikorija yang luar biasa. Kalau udah di skala kita sekarang itu sudah berperan, karena itu di dalam dunia akademisi pun itu masih dalam riset-riset gitu. Tapi itu tadi ya luar biasa memang. Jadi kalau yang namanya alam itu ciptaan Allah, itu ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, itu memang tidak bisa tertandingi gitu. Hanya memang kita seperti Pak Suska sampaikan tadi butuh peneliti. Nggak perlu kita sampai tahu-tahu semua itu, nggak perlu. Petani kasihan kalau disuruh belajar semua. Gimana kan? Nah itu nanti adanya dari mana? Dari jurnal. Jadi kita cuma bisa mengakses informasi saja. Terus kemudian dalam diskusi-diskusi ada pelatihan, bimbingan seperti itu ya kan, Mas. Jadi
Saya cuma menambahkan saja, kira-kira sudah teruji dan kemudian sekarang juga bahkan masih dalam riset-riset. Itu aja mungkin. Terima kasih Mas. Rootstock itu sebenarnya ya kita sebutkan dulu dari apa namanya artinya lah. Rootstock, root akar, stock itu stok lah, jadi stok akar yang dipergunakan oleh tanaman itu untuk menghasilkan buah. Jadi kita mengharapkan tanaman bisa berbuah lebat sesuai dengan keinginan kita dengan akar yang cocok gitu lah. Jadi apakah harus lebih vigor atau apakah harus lebih adaptif? Nah sebenarnya balik lagi terhadap kebutuhan kita gitu kan. Dan rootstock ini nggak hanya dipakai untuk anggur, jadi segala macam tanaman sebagian besar itu yang dibudidayakan secara massal kebanyakan punya rootstock. Jadi rootstock satu pertama dipakai untuk perbanyakan tanaman atau untuk meningkatkan kualitas tanaman yang kita tanam, hasil dari tanaman yang kita tanam. Di anggur, rootstock itu harus disambung dengan batang atas kalau kita ingin menghasilkan tanaman yang berbuah baik. Nah, prosesnya biasa disebut grafting atau okulasi. Kebetulan saya baru baca-baca, ternyata grafting itu sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Sebenarnya kalau saya lihat di pertanian di luar negeri, pertama kan apakah rootstock diperlukan? Nah, biasanya rootstock itu tidak diperlukan kecuali kita punya masalah. Misalnya kalau di anggur ini kira-kira tahun 1800-an, begitu orang-orang Eropa membawa bibit anggur dari Amerika ke Eropa, hampir 80% perkebunan anggur yang ada di Eropa itu punah. Punahnya kenapa? Ternyata ada hama yang menyerang di akar. Hamanya dari mana? Ternyata hamanya ke bawah dari bibit yang dibawa dari Amerika. Nah akhirnya dari situ mereka karena punya masalah tanaman yang terserang oleh hama dari Amerika, mereka mencari pemecahan, yaitu mencari batang bawah atau rootstock dari benua Amerika yang tahan terhadap hama tersebut, begitulah. Nah berikutnya kesini-sini masalah nggak cuma itu aja. Misalnya para petani anggur di Italia, di Prancis, kebanyakan sebelumnya mereka menanam Vitis vinifera sebagai mereka nyetek lah, disetek, ditancap keluar akar, jadi istilahnya on root. Vinifera itu kuat di tanah pH tinggi, tanah berkapur. Begitu mereka pakai rootstock, ternyata tumbuhnya jelek. Kenapa? Karena ternyata rootstock yang mereka bawa itu yang dari silangan Vitis riparia, Vitis labrusca, dan Vitis yang lain-lain itu ternyata nggak kuat tanah pH tinggi. Nah di situ mereka mencari rootstock lain. Akhirnya mereka ketemu, oh di sana ada Vitis berlandieri yang hidupnya memang di daerah berkapur. Akhirnya mereka menyilangkan dengan Vitis berlandieri, ketemulah varietas baru yang kuat di tanah berkapur. Nah berikutnya ada di daerah lain, ada masalah di daerah ini, ternyata orang yang menanam anggur di pinggir pantai nggak bisa. Kenapa? Ternyata salinitas tinggi, tanah terlalu asin. Mereka mencari lagi, ketemulah yang Vitis campini, varietasnya Ramsey. Ramsey itu nama sananya itu Salt Creek. Salt itu artinya garam, creek itu sungai kecil. Nah di situ mereka bilang wah ini pasti tahan. Itulah akhirnya dipakai untuk lahan bersalinitas tinggi gitulah, jadi tanah bergaram. Terus ada yang namanya di tempat kering, di situ jarang hujan lah gitu kan. Nah ada yang namanya varietas Dog Ridge, jadi bukan Dog Ride, bukan apa gitu kan. Jadi dog itu anjing, ridge itu sebenarnya punggungan gunung. Punggungan gunung kan tebing kan otomatis dia sering kering. Nah sebenarnya kalau kita lihat nama-nama varietas, kalau kita ngerti asal kata itu dari apa, kita kurang lebih kita bisa mengerti ini bagusnya buat apa, ini bagusnya buat apa. Nah seperti itu ujungnya sebenarnya, apakah kita perlu rootstock? Tadi jawabannya adalah kalau kita punya masalah dengan
tanaman kita, begitu kan. Jadi makanya saya cenderung netral dalam rootstock ini karena tadi ada yang pro rootstock ini, rootstock impor gitu kan. Nah tergantung cara penanaman kita. Kalau kita nanamnya secara hidroponik atau dalam pot yang semuanya terkendali oleh kita, ya kita nggak terlalu penting-penting banget nyari tanaman yang rootstock yang misalnya tahan kering. Kenapa, kan kita siram tiap hari gitu kan. Atau cari yang tahan asin, kan kita nggak nyiram pakai air garam gitu kan. Begitu. Jadi untuk pemilihan rootstock seperti tadi yang pembicara sebelumnya, nomor satu sebenarnya kita harus mengenal dulu tanaman apa, jenis apa yang kita tanam, dia maunya bagaimana, lalu kita mau nanamnya seperti apa, dan berikutnya adalah atau kita mau perawatannya seperti apa, dan kita seperti tadi Om Arga bilang ya, belajar terus itu begitu, karena kadang-kadang belajar itu juga menipunya bagaimana, kita nyontek orang di Jerman gitu kan. Kita cuma baca literatur, oh di Jerman begini, tanpa kita peduli dengan bagaimana mereka menanam anggurnya. Nah walaupun di sana bilangnya bagus pakai rootstock ini, tanpa kita pedulikan mereka menanamnya seperti apa, tanahnya seperti apa, ya kemungkinan besar di sini nggak bakal bagus begitulah. Ini juga berhubungan dengan teknik budidaya yang lain gitulah. Jadi ada yang memperdebatkan antara bagusan mana, pakai para-para atau pakai sistem teralis. Nah, dalam belajar kita juga harus tahu sebabnya bagaimana. Kenapa orang Amerika lebih suka pakai teralis? Kenapa di Bali lebih banyak pakai pergola? Nah, sebenarnya banyak faktor non teknis justru yang menjadi penyebab. Misalnya kalau teralis, kenapa di Amerika Eropa banyak teralis? Karena itu biaya perawatan lebih murah, biaya pemupukan dan sebagainya itu lebih murah. Apakah hasilnya lebih tinggi? Enggak. Pergola itu lebih tinggi. Udah ada penelitiannya di Italia, saya pernah baca, dan di beberapa tempat lagi itu pergola lebih tinggi. Tapi biaya tenaga kerja lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Nah, jadi kan faktor non teknisnya itu ya biaya tenaga kerjanya. Jadi sama pemilihan rootstock seperti itu. Nggak hanya karena kita diiming-iming oleh rootstock impor atau rootstock yang serba jago, serba vigor. Nah, kalau untuk vigor, banyak tempat di luar negeri justru memilih rootstock yang bikin vigornya turun. Kenapa? Ya tadi balik lagi, kalau vigornya terlalu tinggi, dia pertumbuhannya lebih subur, itu biaya perawatan lebih tinggi. Walaupun hasil lebih tinggi, tapi biaya perawatan lebih tinggi, keuntungannya berkurang. Mereka nggak mau. Mereka nyari biaya kecil, untung cukup, itu lebih bagus dibanding hasil tinggi, biaya tinggi. Itulah kira-kira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ikut berbicara di sini di kediaman Anggola, tentunya milik owner kita Pak Agus Sunandar. Terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu serta mas-masnya dan mbak-mbaknya juga yang udah hadir di sini. Keren banget ya. Jujur kita juga baru inilah berbicara di publik gitu, jadi mohon maaf atas kekurangannya gitu. Membahas tentang rootstock mungkin sebagian bahkan udah lengkap, udah dikasih tahu sama Om Suska nih, udah diborong semua nih. Kalau misalkan ke varian-variannya emang Om Suska akan lebih inilah ya, lebih mumpuni lah ya, mempelajari di Leanderi lah, di Titis lah, segala macam gitu. Tapi di sini saya akan membahas tentang fungsionalnya. Dimana fungsional dari si rootstock ini lebih spesifiknya adalah bagaimana kita bisa menciptakan anggur dengan satu varietas yang sama tapi memiliki bentuk dan rasa yang berbeda. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari pemilihan rootstock yang akan kita pakai. Nah, kalau kita pengen seperti itu, kita jangan hanya melihat anggur ini hanya sekedar hanya hobi atau cuma produksi di tempat kita saja, tapi kita juga lihat ke depannya. Nanti ada investor-investor yang lain juga ingin
mungkin menanam anggur secara produksi, jadi kita juga bisa mengarahkan bagaimana bagusnya, bagaimana enaknya nih pakai rooftop apa gitu. Oke. Fungsi daripada akar. Akar ini adalah yang jelas nomor satunya itu lebih ke menyerap nutrisi. Mas Aris tolong ininya. Ini adalah jenis-jenis rooftop yang kita pakai umumnya yang ada di Indonesia, walaupun ini asalnya juga dari luar negeri. Di sini kita bisa lihat, walaupun ini dari jarak jauh ya, bisa saya gambarkan. Di sini ada akar yang besar dan ada akar yang kecil atau rambut akar. Nah, akar yang besar ini lebih difungsikan lebih ke penyimpanan cadangan makanan. Dan fungsinya juga untuk menumbuhkan rambut-rambut akar. Nah, rambut-rambut akar ini juga fungsinya untuk menyerap nutrisi. Nah, di rooftop itu dia punya karakter masing-masing. Di setiap literatur rooftop namanya berbeda, jenisnya berbeda, dia punya karakter yang berbeda juga. Ada akarnya yang ke samping, ada akarnya yang ke bawah. Ada juga yang akarnya ke samping dan ke bawah. Nah, seperti itu. Dari situ kita bisa memilih rooftop mana yang bagus untuk di tempat kita. Kita nggak bisa langsung hanya melihat literatur saja. Kalau di tempat basah seperti ini, di tempat kering seperti ini, di ketinggian yang tinggi itu seperti ini, di dekat laut itu seperti ini, beda. Kita harus cari tahu dulu, kita harus eksperimen dulu. Eksperimennya itu seperti apa? Dengan cara skala riset, menanam dulu jenis-jenis rooftop yang kira-kira di dalam literatur itu direkomendasikan di tempat kita. Misalkan kita hidup di pinggiran pantai yang itu di ibaratnya sanitasi, ketika air laut itu naik di permukaan tanah gitu, kita harus memilih rooftop yang bagus. Jangan sampai kita salah memilih rooftopnya. Akhirnya si tanaman itu ketika udah gede, begitu terjadi sanitasi, air laut naik ke daratan, malah mati pohonnya. Bahkan kalau misalkan nanamnya ribuan itu akan rugi besar banget. Karena di daerah Jawa sana juga udah ada kejadian. Nah, kita akan membahas tentang cutting dan rooftopnya. Rooftop itu alangkah baiknya itu ditanam seperti apa di lahan kita. Alangkah baiknya kita tanam rooftopnya dulu. Nah, akar yang ada ini adalah akar sementara. Kalau di Indonesia belum ada yang namanya teknologi omega, atau bisa dibilang itu cutting, atau kita memberi luka atau memberi sambungan itu dengan proporsi yang sama atau bentuk yang sama. Ketika disambungkan dia benar-benar sempurna, bahkan kodratnya antara di mata tunas yang kanan dan sebelah kiri itu sempurna. Jadi jalur nutrisinya sempurna, baik itu dari batang tengah maupun di kulit. Ini cukup sekian aja ya. Kalau saya akan lebih suka sih, akan lebih lantang ngejawab kalau misalkan ada pertanyaan baru saya jawab. Oke, mungkin dari hadirin ada yang bertanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya tambahin dikit ya. Oke, boleh silakan. Tadi Omeki bilang omega sebenarnya udah ada. Udah lama. Oke. Cuman memang nggak massal, nggak jutaan, nggak. Itu paling 10-20 kalau satu orang yang jadi itu aja sih. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, pasti ada. Gimana nih? Tapi yang pertama saya tanyakan mengenai pemilihan rooftop ya, apa namanya, bibit yang disambung itu antara rooftop yang besar sama rooftop yang kecil atau seimbang itu mana lebih baik atau Rooftop yang kecil sama rooftop yang besar. Ini dalam artian rooftop atau cuttingnya. Cuttingnya yang besar atau rooftopnya yang besar? Rooftopnya. Ketika sudah ditanam, cuttingnya ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya punya misi untuk menghilangkan yang namanya sambung sisip, ya, terutama identik dengan sambung yang dengan cutting yang besar disambung sisip. Karena itu di berbagai tempat yang saya lihat, bahkan untuk para orang subscriber saya bertanya, kenapa batang saya gepeng, itu pertanyaannya. Dan di sini saya sebagai praktisi pasti akan mencari jawabannya yang benar yang mana, yang bisa meyakinkan para subscriber saya. Saya akan bilang seperti ini, itu nggak sempurna, jalur nutrisinya cuma setengah Pak, cuma sebelah Pak. Kalau misalkan orang luar negeri aja menciptakan teknologi yang namanya omega untuk dapat kesempurnaan, baik itu kulit, baik itu batang tengah, itu bisa nyambung sempurna Pak kalau kita pakai teknologi omega. Indonesia pakai apa Pak teknologinya? Sambung sisip sama sambung dibelah. Kalau sambung dibelah kita mau dapat sempurna kayaknya nggak bisa juga. Tapi karena kebetulan kita nyambungnya di batang muda, selnya masih bisa membelah, masih oke lah gitu untuk kualitasnya, mendekati sempurna. Tapi kalau kita bisa bener-bener omega dengan pisau yang cakep, teknologinya mahal Om Suska, karena memang pisaunya itu mahal. Yang murah ada
150 ribuan ada. 150 ribuan saya nggak bisa jamin sih om gitu. Takutnya yang namanya muda kan, terus lapisan epidermisnya sangat riskan ketika dia lebam, takutnya gitu om. Kalau cuma 1-2 bibit mungkin masih bekerja. Kalau misalkan udah ribuan bibit kita harus beli lagi dulu. Tapi teknologi yang ada di luar negeri itu emang udah teknologi yang mutakhir pak, lebih menciptakan yang namanya kesempurnaan. Nah, bapak mau pilih bibit yang mana? Pakai sambung rootstock pak. Tanam rootstocknya dulu, keluarin akarnya udah aktif dalam menyerap nutrisi. Kalau bapak mau sambung, jangan disiram dulu, tapi biarin kering, baru bapak sambung entresnya, biarin sehari atau 2 hari, baru bapak siram. Itu sedotan air akan mendorong yang namanya mata tunas untuk tumbuh pak. Bapak bisa coba nanti di rumah. Bahkan untuk yang ada di GH1 ini pak, di Angola ini pak, tunasnya bisa tumbuh dengan banyak, dan tambu lampot itu juga bisa tumbuhnya dengan banyak. Saya pakai teknik seperti itu, keringkan, benar-benar kering, saya pangkas, lukanya sudah menutup, sudah nggak keluar lagi airnya, baru saya siram. Alhasil, walaupun tanpa Dormex sekalipun, kalau ada Dormex akan lebih bagus. Tapi saya saranin, kalau mau pakai Dormex, jangan pakai Dormex yang sudah mengkristal. Jangan simpan Dormex yang kena cahaya lampu maupun matahari. Jangan beli Dormex yang bungkusnya transparan. Simpanlah Dormex di dalam kulkas, tapi ditulisin racun. Terus pakai tempat yang benar-benar kedap sama cahaya, itu akan lebih bagus. Jangan sampai kita beli, pakainya cuma sedikit, besoknya sudah mengkristal, nanti nggak bisa dipakai, nggak bagus. Gitu pak. Sampai sini bapak pasti punya pilihan nih, mana yang akan jadi bagus nantinya. Dan ini juga pak, kalau teorinya bagus, tidak didasari dengan perawatan dan media tanam yang bagus, itu juga semua percuma pak. Tapi kalau misalkan kita udah yakin bibit kita bagus, media tanam kita bagus, pasti pak, batang gede, buah banyak, insya Allah. Oke. Bentar ya. Oke, boleh Namanya silakan. ini yang beda. Saya mau. Jadi saya penasaran dengan chip budding. Chip budding itu dia okulasi mata tunas, matanya aja. Nah kalau Om Eki ngomongin soal aluran nutrisi dan lain sebagainya, ini cocok, cuman caranya beda. Nah, bagaimana nantilah kita buktikan. Itu banyak dipakai di. Jadi kalau Om Eki bilang teknologi Omega itu canggih, nah teknologi chip budding ini sangat sederhana. Dia tidak perlu pisau yang macam-macam. Jadi teman saya itu ngajarin dia dengan 2 orang pegawainya yang tidak pengalaman, 1 hari bisa bikin 600 sambungan. Itu nggak pengalaman. Kalau pengalaman Menggunakan cutting. nggak chip budding. Jadi Enggak, maksudnya chip budding itu apa, ditanam di dulu udah tumbuh chip akar? budding itu kita motong, ini kita buang, kita punya entresnya punya matanya kita potong begini. Nah yang ini kita pindahin ke sini. Udah gitu doang. Itu batang tengahnya hidup om, itu ikut maksudnya, ikut kena. Batangnya kayunya kena juga. kena. Untuk yang punya tanaman khusus entres, nggak usah ditebangin. Jadi sekarang kan entres itu kebanyakan dari pemangkasan. Ini nggak usah dipangkas juga, pohonnya masih bisa tumbuh terus karena yang kita ambil cuma matanya doang di sini. Ini yang bilang chip budding ini paling irit, paling cepet, tapi belum tentu paling gampang. Kalau paling gampang itu balik lagi latihan, kita mesti latihan terus lah gitulah. Kalau Om Tante mau tahu ini kalau di anggur banyak dipakai di Thailand. Di Thailand mereka banyak produksi bibit anggur dengan cara chip budding. Cuman istilah sih banyak, ada yang bilang chip budding, ada yang bilang window grafting, jadi dibikin jendela begitu. Jadi Tertarik? Jadi kan kalau Om Eki bilang soal aliran nutrisi, ini potongan ini dengan potongan ini sama. Iya. Jadi dia nggak kurang nggak lebih gitu kan. Dan yang ini masih normal. Jadi ini sehat, nggak luka. Masih ada dorongan, akar itu Nah batang tengah itu. Nah kalau mau lihat yang di Amerika di kebun-kebun, mereka kalau ganti varietas, ganti kepala, mereka chip budding. budding. Nah, Akan lebih worth. iya jadi kenapa Om Eki bilang tadi mau bikin standar baru bibit Indonesia? Karena Om Eki kan melihat contoh yang udah biasa. Nah kenapa yang biasa pakai sisip? Karena mereka melihat contohnya juga gitu lah. Jadi
kebanyakan nih kita istilahnya ikut-ikutan lah gitu kan. Nah istilahnya kalau semua sisip berarti mesti sisip semua. Nah Om Eki nggak terima nih. Nah akhirnya maunya standarnya beda, lebih bagus pakai yang tadi Omega gitu misalnya. Nah chip budding ini lebih irit dan lebih cepat dan lebih ya dia butuh. Kalau yang pakai sisip kan selain pakai apa namanya parafilm dipakai plastik lagi, dikasih dikit lagi tali lagi. Ini chip budding pakai parafilm doang nggak bakal copot karena ya segitu doang lah dia butuhnya. Satu ya, jadi di dalam produksi tanaman itu bahannya unggul dulu, bahan tanamnya. Kalau nggak unggul kita susah ya. Terus yang kemudian yang kedua itu tadi medianya harus bagus kan gitu. Kalau kurang subur disuburkan, baru kemudian pemeliharaan. Nah, untuk mendapatkan bahan tanam tadi ini kan macam-macam ya. Kita tadi masalah rootstock ini, masalah menempel, okulasi, grafting, sebenarnya itu adalah cara perbanyakan tanaman. Jadi itu sebuah cara aja, metode aja. Kalau dia sudah menjadi tanaman utuh, artinya tadi bahan tanam yang mau kita kembangkan tadi melalui perbanyakan tanaman dengan cara menempel, grafting, okulasi dan seterusnya, kita hanya memelihara tanaman berikutnya yang baru muncul tadi. Jadi nggak ada juga di situ yang sulit-sulit amat ya. Jadi harus stok yang bagaimana gitu. Saya pikir nggak begitu gitu, karena di dalam perbanyakan tanaman itu kan ada dua metodenya, satu secara vegetatif, satu secara generatif. Itu kan perbanyakan tanaman. Kalau secara generatif itu adalah ada hasil peleburan ya, jadi ada penyerbukan di situ, kemudian jadi bunga, kemudian jadi buah, jadi biji, itulah jadi bahan tanam. Nah, lama waktunya. Kalau dia secara vegetatif ya tadi itu kita bisa menempel, sambung pucuk, sambung susu, melayer, merumbuk, segala macam. Too many ways. Tapi tujuannya apa? Untuk tanaman itu bisa diperbanyak. Yang dilakukan Mas Ustaz tadi, Cibading ya, itu yang saya lakukan pada tanaman ubi kayu okulasi. Saya katakan saya 7 tahun meneliti ubi kayu okulasi. Ya, jadi saya bisa bikin satu pohon itu 100 kg. Jadi kalau untuk 1 ton kita dapatkan, kita cuma nanam 100 pohon aja. 1 ton, karena 1 pohon itu bisa 100 kilo. Caranya gimana? Ya dengan cara itu, menempel mata tunas, grafting. Jadi mata tunasnya kita pindahkan ke ubi yang biasa. Kita pakai tujuan dari perbanyakan vegetatif itu tadi ya, yang saya disebutkan tadi, grafting, okulasi, menempel dan seterusnya itu. Keuntungannya itu adalah dia mewarisi sifat induknya langsung. Nah kalau dari segi biji tadi, nah itu ada kedua belah pihak, ada sifat dominan, ada sifat resesif. Kalau dominan itu yang baik-baiknya, kalau resesif itu masih ada akan muncul. Tapi kalau yang vegetatif tidak, unggul itu akan muncul semua di situ, ya. Karena dia langsung dipindahkan mata tunasnya ke tanaman batang bawahnya ya. Nah itu yang terjadi. Jadi sebenarnya tadi pertanyaan ini kan banyak kekhawatiran ya, bagaimana mencari rootstock yang baik. Rootstock itu memang perlu. Tapi sebenarnya dia adalah sebagai media perbanyakan aja. Tergantung kita pemeliharaannya. Jadi kalau dia tadi Mas Yuska bilang kalau yang tua itu jaringannya mati, benar. Justru sebenarnya kalau kita menempel itu pada jaringan yang muda, karena sel-selnya masih aktif. Ya, jadi untuk menempel cibading ini nggak serta-merta langsung bisa kita. Nggak semuanya bisa jadi seperti ini. Coba deh tes. 500 batang belum tentu jadi satu. Karena ada trik juga. Ya, jadi bagaimana kita menyayat mata tunas. Jadi nanti mohon Bapak Ibu kalau nanti buka YouTube tolong buka channel Sri Kamila Parinduli dan jangan lupa subscribe. Oke. Ya, jadi di situ ada dijelaskan tentang bagaimana cara menempel ubi kayu okulasi untuk menciptakan satu pohon 100 kg. Ya, tinggal kita buat jendela okulasi pertama ukuran yang sama. Jadi menggunakan dua metode, menggunakan dua jenis tanaman ubi kayu. Jadi dari pohon ubi kayu karet, ya kalau Bapak Ibu kenal yang besar itu namanya Blazevi. Kita ambil mata tunasnya, itu jadi entrasnya, kita pindahkan ke mata ubi kayu biasa atau mangrove esculenta atau utilissima. Tempel ikat, ya pakai plastik film juga bisa atau pakai tas itu esilin. Yang penting bisa melar aja. Karung bonu juga yang bisa melar itu pembungkusnya sederhana. 2 minggu pasti muncul tunasnya. Yang muncul itu adalah ubi karet, tapi bawahnya ubi biasa. Seperti itu ya, jadi
kalau saya melihat kita memelihara ubi yang tumbuh ini nanti, itulah yang akan menghasilkan nutrisi kepada tanaman yang kita tempelkan tadi. Jadi batang bawah itu penting untuk bawa batang ubi. Kebalikan dari pohon karet, ya. Jadi karet dengan ubi kayu tadi, karena ubi kayu kan dia singkongnya di bawah, ya. Nah, jadi dia bertumbuh yang bagus itu di bawah. Ubi karet kalau pada tanaman karet sebaliknya. Tapi metodenya sama. Nah, jadi mudah-mudahan kita jangan terjebak di persoalan ini, cepat-cepat hijrah aja. Yang penting bagaimana mengurus tanaman ini sesuai dengan kebutuhannya. Saya pikir itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya, seru banget ya di seksi segmen terakhir ini ya. Tadi Om Eki juga nanya, Bu, apakah waktu disambung yang sebelah yang batang bawahnya harus dipotong? Kalau saya nggak potong, saya biarkan dulu nyambung benar-benar nempel baru dipotong. Kenapa? Karena ya tadi kalau langsung dipotong kan Om Eki tadi bilang biar dorongannya itu kan kencang dari bawah, ntar kalau ke situ semua belum nempel copot. Yang kurang lebih seperti itulah. Dan seperti Ibu bilang, ini apa namanya keterampilan itu praktek terus lah gitu lah. Mencoba terus ya. Jadi ya misalnya naik sepeda kita nggak bisa langsung jago lah, kita mesti bisa ada yang langsung jago bisa, cuman kebanyakan pasti jatuh dulu. Baik, terima kasih. Iya baik, terima kasih Mas Suska dan juga Mas Eki. Mungkin bisa bantu saya untuk mengeluarkan door prize-nya karena banyak banget door prize yang belum keluar. Jadi sebelum kita tutup acara hari ini, kita keluarkan dulu door prize menarik. Silahkan, boleh ambil kertas di dalam gelas ini. Ya, boleh sebutkan saja, nanti Melisa bisa bantu siapa namanya. Nomor 53. 53 itu ada Pak Wawan. Kami persilakan untuk ke atas panggung. Silakan, boleh di Media tanam lagi. Media tanam lagi, silakan. Mas Eki mungkin sama Mas Suska bisa langsung menyerahkan kepada para pemenang door prize-nya. Boleh dipilih mau yang di mana yang dikasih. Baik, Mas Eki akan langsung menyerahkan pemenang door prize kita hari ini kepada Mas yang pertama. Mas siapa Mas? Mohon maaf. Mas Randy, silakan Mas Randy. Oke, Mas Randy dari mana Mas Randy? Dari Jakarta. Terima kasih Mas Randy. Gak apa-apa, tunggu situ dulu ke selanjutnya. Mas Suska, terserah mau pilih yang mana. Boleh, tanamannya juga boleh, pupuk organiknya juga boleh. Atau media tanam juga boleh. Satu. Cantik Cia. Oke, silakan kepada yang kedua. Boleh Bapak, terima kasih. Dan selanjutnya. Oke, sebelumnya ini mau dikasih edukasi sedikit gitu ya. Boleh, silakan. Ini adalah contoh produk dari Sambung Sisip gitu. Karena saya nggak rekomendasiin, tapi ini bisa kita manfaatkan secara maksimal. Tapi syaratnya kita jangan tanam grounding, karena takutnya di tempat kita ada banjir, akhirnya akarnya takutnya nggak kuat, akhirnya mati pohonnya. Alangkah baiknya tanaman yang menggunakan tipe Sambung Sisip ini ditanam secara tambulan pot ataupun ditanam di dataran yang tinggi. Apabila kita siram air atau apabila ada air itu tidak mengenang langsung turun ke bawah, masih direkomendasikan, masih bisa. Silakan siapa ya? Baik, Masnya yang pakai baju merah. Saya terima. Special for you. Terima kasih. Nice. Gini ya Pak, di masyarakat kita ini kan sekarang beredar banyak sekali youtuber gitu ya, anggur gitu. Jadi berbagai model macam sekali. Nah dengan adanya kita dialog langsung gini, ada langsung pakar-pakarnya, terus kemudian juga ada informasi-informasi baru yang berdasarkan riset-riset ini kan perlu juga mendapatkan pemahaman bagaimana yang sebenarnya gitu. Jadi tidak liar begitu. Jadi segala sesuatunya hari ini bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi memang ini penting agar petani-petani dan komunitas itu melihat bahwa anggur yang hidup di iklim tropis ini memang perlu pendekatan yang spesifik gitu. Karena anggur ini kan bersumber dari daerah yang beriklim sedang, itu nggak sama. Jadi dialog seperti ini saya pikir ini bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Suska. Sering-sering kalau bisa, ya, mudah-mudahan ini bisa diterima juga nanti dengan masyarakat, terutama komunitas
dan bisa memberikan improvisasi dalam mereka melakukan budidaya anggur. Saya pikir demikian. Ya, terima kasih Pak. Mari. Saya minta tanggapan Teteh aja dengan acara ini gitu aja. Oh, tanggapan acara ini. Iya. Tadi sih sebenarnya datangnya terlambat. Iya. Tapi mungkin kalau nyimak dari awal mungkin bagus ya topiknya ya. Iya. Tapi karena aku udah belakangan udah mau selesai, Iya. jadi kondusif, asik, narasumbernya juga kompeten ya. Iya. Sesuai lah, cocok. Yang di akhir-akhir ini suka sih nyimaknya. Cuma karena terlambat aja, maaf ya. Iya. Tapi kalau disimak dari awal banyak ilmu di sini Iya, Tante, ya. kalau dari awal mungkin aku dapat banyak lah masukan, input, banyak info pastinya. Oke. Karena belakangan jadi dapatnya ya sepenggal saja, ujungnya Iya. aja. Iya. Buat kedepannya bagaimana menurut Tante ini? Kedepannya sering-sering aja lah kalau ada Mengadakan acara-acara. acara ini? Iya, acara-acara diskusi Tentunya dengan seperti ini. mendatangkan yang lebih Narasumber yang benar-benar kompeten, narasumber yang lebih yang Iya. rata-rata sesuai dengan bobotnya lah. Iya, Nah iya. itu yang lebih kita butuhkan gitu. Iya. Bukan berarti ini nggak bagus ya, Iya. sama pasti adalah sesuai dengan bidang-bidangnya, itu yang lebih bikin kita tertarik, bikin kita jadi lebih interest ya gitu. Oke Tante, mungkin teman-teman saya nggak tahu ini siapa si Tante ini. Tadi saya kan nggak ngomong ini Tante aja. Siapa Kita ya? ngobrol aja. Iya. Hai, aku Meta. Yang dikenal dengan Ratu Grafting. Nah ini dia Tante Meta. Iya, halo. cuma- Panas banget, kita lagi di Angola Garden. Cuman sekarang saya nggak bisa ngeliput ya. Kebun dia lagi dihancurin katanya. biar pada nggak ngeliput. Oke, buat kedepannya kita bisa ngeliput ya di kebun Tante ya. Oh, nggak janji. Nggak janji. Ya, Sesuai udah. aja. Nggak apa-apa, di suatu tempat kita bisa ketemu sama Insya Tante Allah, ini. ketemu di Mungkin mana-mana, insya Allah. kita bisa lagi minta ilmunya sama Tante ini. Insya Allah. Karena ini Tante mau buru-buru pulang, Iya, mau pamit. Kita doakan aja selamat sampai ke tujuan ya Tante. Amin, ya. amin. Terima kasih atas Thank you. tanggapannya Iya. buat channel Naila Transindo Garden. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen di Naila Transindo Garden. Garden. Oke, sampai jumpa ya. Assalamualaikum.